Oke guys, baru saja kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Langsung saja setelah ini kita menuju ke Masjid Nurul Iman yang ada di Blok M. Dalil tentu ya, secara dalil ya, karena memang Masjid Aqsa ini Halo guys, ketemu lagi dengan gua Satura Muhammad Rizky di Satura Rizky Channel. Kali ini gua akan ke Masjid Nurul Iman yang ada di Blok M Square. Di sana ada kajian Ustadz Khalid yang membahas tentang Palestina bersama Bang Onim. Gimana ingin lihat keseruan di sana? Tunggu saja di footage selanjutnya. Kita jalan maghrib, pas banget maghrib. Sebenarnya acara bisa selesai, tapi kita telat, harus dari jam 4, tapi kita berangkatnya habis maghrib dulu. Jadi lihat saja di footage selanjutnya. Oke guys, baru saja kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Langsung saja setelah ini kita menuju ke Masjid Nurul Iman yang ada di Blok M untuk segera melihat ke Ustadz Khalid dengan Bang Onim. Sudah sampai di Blok M Square. Baru aja kita masuk. Kita pengen lihat Ustadz Khalid bersama. balik kasus penyerangan Yahudi ke Muslimin di Gaza ini, kita lihat dari kanan, dari kiri, dari bawah, dari atas, dari celah mana kita mau katakan ini bukan agama. Masjid dihancurin, Muslimin ribuan orang dibunuh, laki-laki, perempuan, orang tua, berapa banyak Al-Quran yang terbakar, dan sekian banyak. Secara rasional gini, kalau seandainya terjadi pada teman-teman kita Nasrani, ada komunitas Nasrani, kemudian diserang oleh agama lain misalnya, terjadilah persis seperti teman-teman kita di Gaza. Kira-kira menurut orang Nasrani ini perang agama bukan? Pasti karena dia anggap Injilnya dibakar, gerejanya dihancurin, kan gitu. Sakit besar ada sekitar 16 unit. Nah saat ini pusat rujukan rumah sakit Ashifa sudah dikuasai, rumah sakit Indonesia sudah dikuasai, dan tentunya ya seperti antum saksikan sendiri, itu situasinya semakin memprihatinkan dan semakin mencekam di sana. Jadi kalau kita di sini ada listrik, dan mereka di sana, saya sendiri merasakan sendiri itu tidak ada listrik. Nah di kediaman Bang Onim itu ada surya panel. Dalil tentu ya, secara dalil ya, karena memang Masjid Aqsa ini masjid yang memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terjaga sampai menjelang hari kiamat. Bahkan kita tahu tentang tanda-tanda hari kiamat turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian bergabungnya dengan pasukan muslimin lalu menuju ke kota, salah satu kota yang ada di Palestina sekarang untuk memerangi Dajjal. Nah itu memang di sekitar Baitul Maqdis. Bahkan saya waktu berkunjung ke sana, sebagian ulama yang ada di Masjid Aqsa itu menceritakan kepada kami. Jadi subhanallah, selama ini kan kita cuma dengar teori ya, teori bahwasanya akan turun Nabi Isa secara dalil maksudnya. Tapi mereka itu menunjukkan ini dalil ini, hadis ini, itu yang disebutkan dalam hadis tentang pintu Baitul Maqdis yang ini ditunjuk, yang ini pintu ini, karena selama ini memang namanya itu terus
kecuali pohon garkat. Pohon garkat ini pohon yang penuh dengan duri. Kuburan sahabat di Madinah dikenal dengan Baqi Garkat. Nah, dulu banyak pohon garkat. Saya kalau ajak jemaah lagi masuk ke Palestina, saya minta supirnya, saya harus orang Palestina sepurbes tolong lewatin mana pohon garkat, ditunjukin ini jemaah pohon garkat, dikenal dengan pohon Yahudi. Kata Nabi SAW, semua akan bicara kecuali pohon garkat, karena dia adalah pohon Yahudi. Subhanallah, Yahudi ini luar biasa ya. Makanya Abdullah bin Abbas menafsirkan Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah Kau berikan petunjuk kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang Kau murkai ya Allah. Kata Ibnu Abbas adalah Yahudi. Kenapa Allah murka? Dia tahu kebenaran tapi nggak mau ikut. Dia tahu Dajjal itu ahli neraka, mau jadi pengikutnya. Gitu. Dia tahu ini, semuanya dia tahu ini, membunuh orang nggak boleh, dia tahu umat Islam benar. Bahkan apa kata Allah SWT tentang mereka? Pengetahuan mereka tentang Nabi Muhammad SAW dan Islam, ya arifuna kama yarifuna benar. Dia mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Itu bukan ditentukan oleh Allah SWT, bukan ditentukan oleh manusia, tapi sudah ditentukan oleh Allah SWT. Kata istri saya, kalau hari ini kita tidak berhasil keluar dari Gaza, otomatis kita masih punya rezeki untuk makan dan minum di Gaza. Akan tetapi jika nanti kita berhasil keluar untuk melewati akses tersebut, insya Allah rezeki kita makan dan minum adanya di Kairo, Mesir. Dan akan tetapi jika kita tidak punya nasib untuk makan dan minum di Gaza atau di Mesir, insya Allah kita akan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita pertemukan antara saran sebagian ulama dengan realita lapangan dan juga pendapat-pendapat ulama yang lain. Nah, ini poin Allahu a'lam yang ingin juga saya titik beratkan. Ya. Jadi dua hal di situ ya, tentang masalah kenapa mereka tidak keluar, kita nggak boleh salahkan. Karena juga ada fatwa ulama yang lain yang bahkan menganjurkan mereka untuk tidak keluar. Bahkan mereka berdoa agar mereka selalu dalam kondisi riwayat dan jihad ini sepanjang masa. Mereka berharap mendapatkan karunia itu. Dan yang hadis Nabi SAW yang sahih, yang kata Nabi SAW, ya sesungguhnya akan ada sekelompok dari umatku yang terus saja mengumandangkan perang atau jihad ini, ya, dan mereka tidak peduli dengan orang yang tidak sependapat dengan mereka. Oke guys, sudah selesai acaranya. Seru sih, dapat pelajaran yang bisa kita ambil di malam ini. Tapi kita mau pulang, tapi sebelum pulang kita ada makan dulu di food court yang ada di bawah Blok M ini. Oke, mungkin sampai sini dulu acaranya. Jadi tadi seru banget lah pokoknya. Dan maaf juga baru closing di rumah. Jadi jangan lupa like, comment, share, and subscribe Satura Rizky Channel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.